Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih ya kepada eh, moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Yang saya hormati teman-teman dan yang saya hormati juga dosen pembimbing mata kuliah tafsir. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jihad. Jihad ya, yang secara etimologi memiliki makna kerja keras dan kesungguh-sungguhan, hampir selalu diidentikan dengan kital, bunuh, harb, perang, bahkan irhab, terorisme. Kata jihad adalah slogan bagi orang Islam untuk menegakkan agama tauhid terakhir di dunia di bawah ancaman pedang atas orang-orang kafir. Para orientalis yang berpandang bahwa jihad identik dengan harb ataupun kital, sebagaimana ulama klasik baik para fuqaha atau ahli hukum, mutakalimin atau ahli teologi, dan muhadithin atau ahli hadis, hampir saja selalu memaknai kewajiban jihad sebagai kewajiban militer. Kelompok mainstream umat Islam yang memaknai jihad tidak hanya berbentuk fisik atau perang, melainkan yang lebih besar lagi adalah jihad melawan hawa nafsu atau jihad akbar. Yang berikutnya yaitu praktik jihad pada masa Rasulullah SAW dan generasi berikutnya. Sejatinya perintah berjihad sudah turun pada periode Mekah. Lihat misalnya dalam Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 52, maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang benar. Atau dalam Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-6 dan ayat ke-69, yang artinya, dan barang siapa yang berjihad maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang berjihad atau untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Perintah berjihad yang diwujudkan dalam tindakan fisik atau perang barulah yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah SAW pada periode Medina, tepatnya 2 tahun pasca hijrah umat muslimin dari Mekah ke Madinah, yaitu pada perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijri atau 17 Maret 623 Masehi. Tindakan memerangi kaum kafir ini pun ditempuh karena mereka tak henti-hentinya menebarkan permusuhan, intimidasi, dan menghalangi dakwah Islam. Misalnya Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-39, yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka. Itu juga dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-190, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ketika perang yang diwasiatkan Rasulullah SAW kepada pasukan Islam antara lain tidak mengganggu perempuan, anak-anak, manula, para pendeta, warga sipil, dan tempat ibadah. Nabi juga melarang mengambil apapun dari mereka kecuali dengan membayarnya, serta melarangnya menyembelih hewan piara mereka kecuali hanya sebatas untuk makan saja. Konsepsi jihad yang dipraktikkan umat Islam pada periode klasik dan periode pertengahan paling tidak menggambarkan beberapa pola hubungan antara otoritas religi politik dunia Islam dengan praktik jihad. Pertama, pada masa Islam klasik, khalifah yang mempresentasikan dirinya sebagai penerus Nabi Muhammad satu-satunya otoritas yang sah untuk memimpin jihad yang konsepnya langsung berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi. Perang otentik dilakukan melalui jihad melawan para pengganggu kedamaian Islam seperti kaum bid'ah, mereka yang murtad, dan mereka menyimpang. Kedua, jihad yang otoritas memimpin jihad berasal dari para pemimpin, tetapi mengambil bentuk seperti Nuruddin dan Salahuddin Al-Ayyubi melakukan perang defensif dalam jihad yang bertujuan merebut kembali wilayah-wilayah
yang sebelumnya masuk dalam daerah al-Islam. Ketiga adalah konsep jihad yang mengambil bentuk tradisi Gaza yang dipraktikkan para sultan Utsmaniyah, yaitu jihad ofensif yang bertujuan memperluas kekuasaan Islam. Jadi pada intinya itu jihad itu tidak pada fisik saja, tapi jihad juga dalam melawan hawa nafsu pada masyarakat.